Kita mampir ke sekolah 80 itu ya. Ada standar yang jelas. Iya, standarnya jelas, Benar. jadi kita nyaman. Datang nggak perlu kasih botol plastik, tapi cukup gelas ya. Karena sudah ada yang menerapkan itu dan beberapa masih belum. Jadi karena itu kekurangan-kekurangan ini kita nanti perbaiki di lomba berikutnya. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Lentera yang selalu setia untuk terus merindukan hal-hal yang positif yang siap untuk dibagikan di channel Lentera kali ini. Dan hari ini kita akan berbincang sesuatu yang menjadi sebuah kegiatan rutin di Majelis Hidasmen dan PNF Kabupaten Gresik, yaitu kegiatan L2SMS. Lomba Lingkungan Sekolah Muhammadiyah Sehat. Dan ini di tahun 2025 ini adalah lomba L2SMS yang ketiga kalinya. Tentu saja di setiap tahunnya akan selalu ada cerita-cerita yang menarik, selalu ada cerita-cerita yang menjadi ciri khas dari cerita di setiap tahunnya dari kegiatan L2SMS. Telah hadir di sini ada orang-orang hebat yang menggawangi L2SMS. Ada Pak Fatoni, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah ketua L2SMS ini. Mohon maaf ini saya ngomongnya nggak pelan-pelan untuk L2SMS, sering belibet soalnya. Terus kemudian ada Ustadz Aziz calon dokter, ketua Majelis Hidasmen dan PNF Kabupaten Gresik. Kita akan berbincang seputar pelaksanaan dari kegiatan L2SMS yang selalu dari tahun ke tahun berlangsung dengan periode yang cukup lama. Butuh banyak pengorbanan mungkin ya, pengorbanan waktu, butuh banyak upaya untuk bisa melakukan kegiatan ini. Jadi kita akan bertanya ngapain sih kok terus masih dilakukan, bukannya sekolah-sekolah kita sudah pada bagus ya, atau misalnya seperti itu. Jadi nanti kita akan mendapatkan gambaran dan sekaligus mungkin nanti akan ada evaluasi di akhir ini, karena kebetulan hari ini adalah hari terakhir di periode L2SMS 2025. Oke, kita sapa dulu. Oke, Assalamualaikum Pak Fatoni. Waalaikumsalam. Oke, jadi menikah adalah L2SMS yang ketiga. Tentu saja ada hal-hal unik. Pertanyaannya, mengapa ini dijadikan kegiatan rutin? Nggak cukup satu kali atau dua kali saja. Mengapa harus ada kegiatan ini dijadikan sebagai agenda rutin dari Majelis Hidasmen? Ya, karena semua berproses, Bu. Ya, 3 kali ini kita lihat ada perubahan dan itu nggak bisa langsung karena membutuhkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Karena itu terus kita adakan dan bahkan kemarin ada kepala sekolah yang minta tiap tahun. Tiap tahun. Mengapa? Tiap tahun karena dengan lomba ini mereka tertantang untuk memperbaiki apa yang kurang dari sekolah itu, yang meliputi kenyamanan, kebersihan, kerindangan, kemudian kantin yang sehat, kemudian toilet yang bersih. Nah, itu perlu semacam cambuk. Dalam tanda petik ya. Ada standar, mungkin ada standar ya. Biar mereka terpacu. Kalau nggak ada ini, tidak semua bisa terpacu. Karena itu dibutuhkan kegiatan seperti ini. Kalau mungkin tiap tahun ya cukup berat, agak berat ya. Karena kita kemarin ini 3 bulan ya. Terhitung 3 bulan dari Juli, sampai 21 Juli sampai 12 September. Jadi hitungannya ada dalam 3 bulan ya. Itu melibatkan 2 majelis Dikdasmen dan Majelis Lingkungan Hidup. Jadi ini cukup sebenarnya energinya juga cukup besar. Karena rata-rata 2 hari ya. Menghadiri 80 sekolah. Ya, 80 sekolah. Berarti diikuti oleh semua. Boleh nggak ikut nggak? Misalnya, saya lagi nggak pengen ikut
acara ini boleh kebetulan diwajibkan ini nggak? karena Diwajibkan sih. untuk menata sekolah kita yang 80 itu harus ikut semua. Oke. Jadi sebenarnya ini lomba yang wajib, bukan siapa yang baik baru ikut ya. Tapi ini karena di sini tidak hanya lomba kan intinya, tapi adalah sarana bagaimana sekolah kita lebih baik, lebih hijau, lebih sehat, lebih ramah lingkungan. Karena itu ini sebenarnya sebagai momen saja. Kalau lomba kan ya sukarela ya, siapa yang sudah baik baru ikut. Ini enggak ini. Karena ini banyak pembinaan di situ. Benar. Oke, dari ini kan ketiga nggih, dari yang pertama, kedua, ketiga, menurut Pak Fato ini adakah peningkatan atau progres dari jumlah peserta? Pasti nggih karena ini diwajibkan. Terus intinya partisipasi atau upaya dari sekolah untuk benar-benar oke, saya mengikuti ini berarti ada beberapa hal yang harus saya siapkan atau gimana? Ada perubahan yang mencolok di tahun ini? Ya, jadi tahun ini lebih siap, lebih optimis mereka menyambut event ini. Bahkan kelucuan-kelucuan kita temukan dalam proses itu. Misalnya sudah lama nyiapkan tapi seminggu ini full. Seminggu itu full guru-guru di sekolah itu, kepala sekolah sampai guru-guru untuk menyiapkan itu. Ya, mereka bilang kita ingin yang terbaik, Pak. Ya, benar, gitu. benar. Jadi meskipun sekolah itu berbenah tiap sepanjang tahun, tapi ada momen ini puncaknya itu ya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu menyiapkan ini. Jadi mereka menyambut dengan baik dan kita senang sekali karena ini bisa memacu kita untuk memperbaiki sekolah kita. Saya pernah mendengar ini, kebetulan saya pernah berkegiatan dengan beberapa sekolah-sekolah, kepala sekolah dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi beliau itu ketika menghadapi atau berada dalam kegiatan dia resah gitu. Mengapa Pak? Karena saya mau dinilai. Saya pikir mau dinilai siapa nih? Tentang apa ini? Tentang L2 SMS. Jadi ternyata bahwa hal seperti ini menjadi sesuatu yang cukup diperhatikan oleh sekolah sehingga ada banyak upaya yang ini. Terus sekarang misalnya gini, Ustaz Aziz, misalnya dari yang ketiga ini kita sudah melihat ternyata dari sekolah-sekolah ternyata sudah konsisten menjaga semuanya. Kita keliling ternyata sudah pada indah, pada rindang. Kayaknya perlu nggak sih dilanjutkan, kan mereka sudah punya standar gitu. Apakah tetap dilanjutkan saja? Nah, justru ini tujuan dari LLSMS ya yang utama. Kita semua ingin memastikan bahwa sekolah-sekolah kita itu menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar, bertumbuh, berkembang, beraktivitas di sekolah ya. Sehingga ketika sekolah-sekolah itu sudah sebagaimana yang disampaikan Bu Nurul Wafia tadi, udah nyaman, udah rindang, toilet sudah bersih, kemudian kantin sudah higienis, termasuk juga mereka juga peduli terhadap lingkungan hidupnya ya yang ada di sekolah. Ya, justru nanti sifat LLSMS ini ya memang tidak hanya lomba, tetap perlu kita laksanakan tiap minimal dalam satu periode pimpinan itu 2 kali sehingga sifatnya ini 2 sampai 2,5 tahun atau 2 sampai 3 tahun begitu ada LLSMS ini. Dan nanti di setiap sekolah itu akan mendapatkan semacam rekognisi dari kami, semacam pengakuan bahwa sekolah ini sudah standar ya, tingkat kebersihannya kami nyatakan sangat baik, cukup, mudah-mudahan tidak ada yang kurang atau sangat kurang. Lah, kami akan nanti memberikan sertifikat itu kepada sekolah-sekolah berkaitan dengan yang kemarin sudah kita lihat ya bareng-bareng Dewan Juri dan dari Majelis Dasmen ataupun dari MLH. Sehingga nanti insya Allah setiap sekolah akan mendapatkan sertifikat dari kami, dan di belakang sertifikat itu untuk evaluasi sekaligus refleksi bagi sekolah saya sudah termasuk sangat bagus, berarti ini perlu dipertahankan. Kalau nanti mungkin tertulis cukup atau bahkan mungkin ada yang kurang, ayo sama-sama kita tingkatkan ya kualitas
tadi kebersihan, kerapian, kerindangan, keindahan, kenyamanan di sekolah kita masing-masing. Tapi ini nggak Sehingga- artinya gini, apunten. Tapi kan ketika pelaksanaan lomba kan juri tidak hanya sekedar menilai, tidak sekedar kadang menjudge kadang, tapi juga memberikan rekomendasi dan solusi atau pripun. Ya, Nggih. harapannya juga demikian ya. Juri-juri yang memang kemarin terjun di lapangan itu justru yang paling banyak adalah memberikan masukan-masukan. Nah, dalam hal ini di sana ada semacam dalam tanda petik pembinaan begitu ya kepada sekolah-sekolah bagaimana untuk hal-hal yang dipandang masih perlu ditingkatkan di sekolah itu, dalam hal ini mungkin masih kurang dan perlu diadakan di sekolah itu, ya harapannya ke depan juga bisa direalisasikan. Seperti itu. Jadi setiap kunjungan LLSMS setelah melakukan observasi, penilaian, penjurian, hampir selalu ada evaluasi bersama. Lah, Intinya di sana. situ, nggih. Iya. Intinya di situ. Sekaligus pembinaan mungkin. Sekaligus pembinaan. Ada nggak misalnya ada sekolah yang kemudian pulangnya terus kemudian memberikan amplop untuk mendapatkan sesuatu yang lebih? Nggak boleh ya? Ini merupakan sebuah larangan di dalam lomba LLSMS ini ya. Ini sekali tadi sampaikan Pak Watani, lomba sekaligus juga nanti ada semacam rekognisi gitu ya, dari pengakuan dari kami gitu ya, sehingga makanya semuanya harus ikut, bukan hanya lomba, nanti ada pengakuan ini diakui sangat bagus atau diakui bagus atau cukup bahkan kurang oleh kami yang melihat di sana. Tujuannya untuk nanti perbaikan agar sekolah menjadi tempat yang lebih nyaman tadi ya bagi anak-anak untuk belajar. Lah berkaitan dengan itu, kalau ada amplop yang jelas itu akan bisa jadi kami diskualifikasi. Tapi pernah mungkin ada yang ibu kepala sekolah lupa kalau itu dia nggak boleh, akhirnya Pak Fat harus mengembalikan ke sekolahnya ya, ke benar ya. Ya karena memang itu dilarang kedua sekolah ya. Ya. Karena mungkin lupa nggak ikut sosialisasinya, terus mungkin ya sekedar ucapan terima kasih dikunjungi gitu. Ada Mungkin dua karena sekolah yang lokasinya jauh ngasih, mungkin ya. Ngelihat lokasinya jauh, nyampe jadi- rumah akhirnya harus dikembalikan lagi oleh tim juri ya. Transfer atau gimana? Kalau transfer kan kita buka, kita nggak mau buka. Nanti Tapi kalau transfer tahu jumlahnya dong. Iya. Gitu. Sekarang gini Pak Fatoni, ini kan harapannya begini, biasa kan kalau sekolah-sekolah itu dia akan rapi hanya ketika visitasi. Nah, bagaimana caranya memastikan bahwa ini itu sudah menjadi sebuah karakter dan budaya serta tindak lanjutnya itu jelas. Jadi tidak hanya di hari itu saja, tapi kita bisa tetap memantau bahwa dia sudah melaksanakannya itu sebelum di lomba periode berikutnya. Bagaimana untuk memastikan bahwa ini itu sudah berjalan sebagai sebuah budaya. ya itu yang kita tekankan kemarin, bahwa ini lomba tetapi bukan berhenti di lomba, tetapi menjadi budaya sekolah dan berjalan seterusnya. Bahkan bukan hanya di sekolah, di rumah atau di lingkungan yang lain, budaya kebersihan, kenyamanan, ramah lingkungan di sekolah itu dibawa ke lingkungan masing-masing. Nah, mungkin nanti kita akan silaturahmi secara acak pada sekolah-sekolah Tahu-tahu itu. datang. Ya, tahu-tahu datang. Gitu. Nanti kalau hasilnya jauh berbeda dari lomba, ininya bisa ditarik nggak ini? Ya, kita final lah. Tapi alhamdulillah dari periode-periode itu ada perkembangan. Misalnya ada sekolah itu yang kemarin bilang, Pak ini dulu saya caosnya itu beli, sekarang kita bikin caos sendiri karena ini ingat pesan yang dulu. Ya, ada seperti itu. Ternyata cukup membekas ya, artinya rekomendasi bagi Ya, insya Allah itu yang kita senang karena ada perubahan-perubahan itu. Okay. Dan insya Allah sekolah Muhammadiyah itu ramah lingkungan. Termasuk ini yang sedang diprogramkan di pimpinan pusat kan, bagaimana Muhammadiyah sekolah-sekolahnya ini ramah lingkungan itu. Nah, tantangannya di kita ini adalah sampah ya. Sampah terutama itu ya plastik itu. Maka kemarin kita tekankan minim penggunaan plastik sekali pakai, dan ada sekolah yang sudah menerapkan zero waste itu. Saya minta juga untuk menularkan pada sekolah-sekolah yang lain, karena itu perlu dukungan yang semua pihak. Benar. Jadi ada sekolah yang sudah bagus pengelolaan sampahnya, beberapa
kantinnya juga sudah bagus, bisa menjadi contoh. Ya. Terus kerindangan juga bisa jadi contoh. Nah mungkin nanti ini ya, Bisa sharing. iya bisa saling sharing itu karena luar biasa kalau itu bisa kita terapkan di seluruh sekolah Muhammadiyah Gresik. Saya bayangkan itu dimanapun kita mampir ke sekolah 80 itu ya. Ada standar yang Iya, jelas. standarnya jelas, Benar. jadi kita nyaman. Datang nggak perlu kasih botol plastik, tapi cukup gelas ya. Karena sudah ada yang menerapkan itu dan beberapa masih belum. Jadi karena itu kekurangan-kekurangan ini kita nanti perbaiki di lomba berikutnya. Siap. Nggih. Sebelum kita ke evaluasi nggih, karena kemarin penilaian terakhirnya di Bawean nggih. Ya, ini Bawean. Bawean kemarin. Ya, ada hal menarik nggak tahun ini di Bawean? Kan kalau kita dulu pernah terjebak gelombang tinggi sampai harus stay di sana 5 hari. Beberapa hari ya, 5 hari sampai yang nggak bisa balik. Ya, itu sama nggak kayaknya? Itu yang pertama. Ya. Oh iya, kayak yang kedua gimana? Kalau yang tahun ini gimana ini? Kan selalu ada hal khusus ini kalau ke sana. Ya, termasuk di Bawean. Kemarin ada salah satu yang menarik dan perubahannya cukup drastis. Juga sebagaimana disampaikan Pak Aton tadi, atas saran Pak Fatoni juga, kalau yang dulu ini saya contohkan mungkin di SD Muhammadiyah 1 Bawean ya. Itu kalau yang dulu hanya satu pohonnya dan pohonnya sulapan juga. Kali terlihat, ini kalau sulapannya terlihat. Iya, terlihat karena memang baru diadakan sebelum Dewan Juri ke sana, masih nampak ada tiang-tiangnya kan begitu, biar nggak roboh. Nah, itu. Tapi itu bagus, itu effort ya. Mereka sudah berupaya mau kedatangan tim juri LLSMS Yang kemarin gimana? Nah, saat ini pohonnya banyak, Pak. Saya nggak ikut. Pohonnya banyak, rindang sekali. Ada gazebo-nya sehingga untuk belajar di outdoor begitu nyaman sekali. Termasuk juga ini dukungan dari Bapak Ibu wali murid. Jadi bapaknya itu bagian ngecat kelas. Ya, ibu-ibunya membuat taman-taman bersama anak-anak ya, sama bu gurunya, guru kelas masing-masing. Sehingga di sana ada taman-taman kelas yang itu ini taman untuk kelas 1. Menarik. Ini taman kelas 2, taman kelas 3 sehingga di sekitar gazebo itu. Sehingga kalau duduk di gazebo itu menikmati taman di sekelilingnya itu, taman berbasis kelas itu ya tentunya akan menjadi tempat yang nyaman sekali untuk belajar. Tingkat partisipatifnya tinggi berarti tingkat dari partisipasi Dan dari sebagian wali besar murid gitu, dan wali murid harus nggak hanya di Bawean, jadi betul. benar. Dan masuk di daratan, ya di daratan, istilahnya di daratan. daratan selatan, tengah, utara, ya partisipasi dari Ikhwam itu luar biasa. Luar biasa. Jadi adanya LLSMS ini ya sekolah-sekolah bisa menggerakkan ya semua stakeholder, khususnya wali murid untuk saling bahu membahu menciptakan atau mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah yang nyaman itu. Benar. Jadi kadang memang cara tercepat untuk memperbaiki lingkungan itu lomba kadang. Jadi motivasinya harus kan nggak boleh sebenarnya ada motivasi ekstrinsik yang kuat ya harus, tapi kan kadang-kadang itu cukup efektif gitu sebenarnya. Ada lagi hal yang diceritakan untuk keunikan di Bawean kemarin? Di Bawean selain taman-taman tadi yang menarik termasuk kelas ya. Jadi ruang-ruang kelas itu banyak sekali tanaman-tanaman hidup seperti ini ya. Itu masuk di ruang kelas itu untuk Seperti di ruang podcast ini. iya, seperti ruang podcast ini. Ini bagus loh, bukan artificial ini. tanaman-tanaman hidup begini dan itu medianya juga beragam. Ada yang pakai media jelly, ada yang pakai media tanaman dari sekam dan sebagainya. Itu nampak di kelas-kelas. Terus masuk juga ada ini kami lihat beberapa hampir semua kelas itu ada pojok baca atau reading corner itu yang itu didesain dengan sangat bagus dan tematik. Kelas ini temanya tema laut sehingga di dalam kelas itu ya nuansa kayak laut Bawean begitu ya, yang begitu indah ya. Kemudian kelas ini tentang ruang angkasa gitu ya, ada astronot dan sebagainya di taman di kelas tersebut, tapi tetap nuansa hijau di kelas, nuansa itu ada di salah satu sekolah di Bawean, termasuk juga yang di Bawean Daun itu kebetulan yang di sana MTS itu juga merupakan sekolah adiwiyata provinsi sehingga juga meskipun berada di Bawean di kepulauan tapi mereka semangat untuk
kepeduliannya Menciptakan terhadap lingkungan lingkungan sekolah yang benar. asri, yang nyaman Benar. itu diadakan itu di salah satunya di MTS Muhammadiyah 5 Daun ya, sehingga nampak sekali penataan di masing-masing area sekolah itu bagaimana lingkungan yang sehat, lingkungan yang hijau rindang, termasuk harapannya perilaku anak-anaknya Ya, juga mengarah ke perilaku yang peduli terhadap lingkungan, itu cukup nampak di sana. Jadi artinya kita semuanya bersepakat nggih. Nggih. Ternyata ini cukup efektif untuk Nggih. menciptakan lingkungan belajar yang ini. Ya, bahkan Termasuk ini Bu, yang unik di sana. Makannya kalau yang lain-lain kan mungkin bisa jadi piring, Nggih. kardus. Kalau di daun kan makannya ya daun. pakai daun. Makan daun semua. Nah, Sesuai iya. desanya. Nasi apa Maka- itu? Nasi makanya- liwet ya? Iya, nasi terus kasih sayur sama ikan segar bawean begitu ya. ABG bukan ABG. Ditaruh di daun yang panjang begini, bukan daun satu-satu begini enggak. Makan bersama di daun iya, yang itu. daun pisang yang panjang, terus ya makan bersama kita di sana. siap. Nah, itu yang unik mungkin, Siap, yang siap. Nggih. bisa jadi tidak ada di daratan itu. Adanya di pulau. Yang penting tadi itu bahwa kegiatan ini berdampak. Ya, itu. Bahkan sebelum selesai lomba ini sudah beberapa sekolah sudah melakukan revolusi. Saya sebut revolusi karena ini perubahannya drastis. Menjalankan rekomendasi dari sini. Ya, ini mengubah kantin yang berbasis bahan-bahan plastik sebagai tempatnya itu menjadi kantin yang bebas plastik. Itu beberapa sekolah langsung melakukan perubahan itu. Seneng kalau program kita ternyata membawa dampak. Nggih. Nggih, untuk yang terakhir monggo nanti Ustadz Fatoni dan Ustadz Ais memberikan sedikit evaluasi dan rekomendasi atau hal-hal yang kayaknya menjadi catatan dari pelaksanaan tahun ini, kayaknya apa yang harus kita buat sehingga tahun depannya akan selalu lebih baik lagi, lebih baik lagi. Pribun. Ya, mungkin ke depan kita lebih luas lagi untuk lomba ini. Mungkin ada inovasi-inovasi energi terbarukan dari beberapa sekolah. Mungkin ada di sekitar sungai bisa manfaatkan untuk kincir atau apa gitu ya. Sudah tidak lagi tentang bersih lagi, Iya, tapi sudah naik. jadi sudah naik. Atau pemanfaatan limbah-limbah itu untuk produk-produk yang ramah lingkungan itu ya. Saya kira masih banyak yang harus kita lakukan untuk bagaimana sekolah Muhammadiyah itu sehat, ramah lingkungan, dan ini adalah masa depan kita. Benar. Masa depan kita. Jadi kita harus ikut merawat bumi dan apa yang di sekitarnya. Ya. Benar. Kemudian ini menjadi tren ke depan karena jadi ramah lingkungan, sehat itu akan menjadi tren ke depan. Benar. Kayaknya tingkat kesadaran masyarakat sekarang untuk memperbaiki kualitas hidupnya lebih tinggi, nggih. Dan kita terima kasih kepada semua yang terlibat, baik dari Masjid Dikdasmen, kemudian Masjid Lingkungan Hidup, kemudian sekolah-sekolah, dari kepala sekolah, wali murid, guru-guru, siswa-siswa yang terlibat semua. Dan saya kira yang terpenting tidak berhenti di lomba, tetapi bagaimana ini menjadi karakter, menjadi budaya di sekolah itu, yang sekolah Muhammadiyah itu ya punya standar yang seperti itu, dan insya Allah ini akan menular ke kabupaten lain ya. Semoga. Karena insya Allah ini termasuk belum banyak yang Belum atau banyak. mungkin Pertama, insya Allah pertama ini. pertama yang Dulu Bu Arbaiyah menyampaikan demikian. yang lomba Inovasinya. yang bisa konsisten dan insya Allah ada hasilnya ya. Sampai ketiga ini masih tetap yang pertama. Insya Allah demikian. Iya, kami belum mendengarkan dari kabupaten-kabupaten lain di Muhammadiyah nasional gitu ya, di grup Muhammadiyah itu untuk adanya lomba-lomba lingkungan hidup yang dilakukan oleh Majelis Dasmen bersama dengan Majelis Lingkungan Hidup terhadap semua sekolah Muhammadiyah di lingkungannya itu belum. Berharap ini menjadi inspirasi, nggih. Semoga karena hal positif nanti bisa jadi inspirasi yang lain yang akhirnya semuanya punya karakter untuk semua peserta didik dan semua warga di lingkungan sekolah itu peduli terhadap lingkungan. Jadi hari ini karena ini closing ya, karena ini penutupannya, jadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Aziz dan juga Ustadz Fatoni. Terima kasih untuk sekolah-sekolah yang masih mempunyai hero yang cukup besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya melalui
kebersihan, melalui hal-hal yang sifatnya menjadikan anak menjadi lebih sehat dari ini. Jadi tanpa dukungan sekolah-sekolah, kalau ini jadi nggak ada gunanya dong, nggak berdampak. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Betul. Semoga ini kegiatan yang tidak ditakutkan, tapi dirindukan. Ada yang takut. Ada, aduh keluar uang lagi nih. Kerenan ketika kemudian taruh di banner atau di apapun juara satu, itu menjadi penguatan untuk branding sekolah tentu saja. Oh ya, kita nanti awarding. Insya Allah nanti awardingnya kita laksanakan tanggal 29 November. Itu sekaligus dalam acara Milad Muhammadiyah dan juga dalam rangka Hari Guru Nasional dalam event Simposium Guru Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik. Insya Allah tempatnya di Wahana Ekspresi Pusponegoro WP Gresik, yang insya Allah kami juga sudah melayangkan undangan kepada Bapak Profesor Abdul Mukti, ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan itu bisa hadir. Amin. Dan nanti juga bisa langsung memberikan trofi kejuaraan lomba lingkungan sekolah Muhammadiyah Sampai kita kepada sekolah-sekolah video senam-senam kita ya. Iya, termasuk karena di dalam setiap kunjungan tiap sekolah harus ada senam anak Indonesia hebat, yang itu salah satu karya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan kita sehari bisa 2 kali. Ya, saya pernah itu sampai 4 kali itu, tapi senang aja. Karena gerakannya menarik dan tidak melelahkan. Jadi tentu saja ketika kemudian saya membayangkan ketika kemudian pialanya atau ketika penerimaan awarding itu bersama Pak Menteri, tentu saja brandingnya berbeda. Berharap bisa hadir beliaunya. Insya Allah. Cukup ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya tentu saja karena dukungannya yang luar biasa. Baik sahabat Lentera, ini adalah perbincangan yang luar biasa dan kata kuncinya hanya mari kita terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepada klien kita yaitu siswa dan juga wali siswa. Tentu saja salah satu unsur dari pembelajaran mendalam adalah bagaimana menciptakan atau memberikan lingkungan belajar yang mendukung terciptanya lingkungan yang bisa memaksimalkan potensi siswa-siswa kita. Jadi jangan sampai kita, sekali lagi, jangan sampai kita mengabaikan hak siswa untuk mendapatkan lingkungan pembelajaran yang menenangkan, menyenangkan, nyaman, dan aman. Gitu saja. Terima kasih untuk semua dukungan yang sudah diberikan. Sampai bertemu di L2 SMS 2 tahun yang akan datang. Tetap bersemangat dan kita akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.